Kak Mauri, Kak Wiwi. Oke, mantap. Ulang lagi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah segala puji dan syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat juga kita semua diizinkan untuk hadir bersama teman-teman sekalian dalam acara Info Session bareng Google Developer Student Club, Universitas Riau dan Google Developer Student Club Winsuska Riau dengan mengangkat tema Introduction to GDC dan Web Development. Oh ya, agar lebih mudah mengucapkan Google Developer Student Club, saya akan singkat saja jadi GDSC. Wah, ternyata udah banyak banget nih yang join Meet. Wih, keren. Pada salut deh, pada bela-belain bangun pagi buat join info session pada pagi hari ini. Keren. Salut. Oke, nah aku mau nanya kabar dulu nih. Gimana semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, aku mau tahu dulu nih, mood kalian pagi ini gimana? Aku coba sebutin satu kata yang mewakili mood kalian pagi ini. Boleh cek di kolom komentar atau bisa unmute. Ya, aku mau baca nih mood kalian pagi ini gimana? Apakah sama kayak aku? Luar biasa. Oke, Kak Fulzen luar biasa moodnya pagi ini. On fire. Oke, Kak Lutfi pagi ini on fire. Keren. Siapa lagi nih? Masa baru 2 orang yang mengutarakan moodnya. Yuk, aku mau tahu nih. Mood kalian begini. Mumbara, mantap Kak Septrio. Mumbara, Kak Ida. Wih, mantap jiwa Kak Egi. Wih, keren. Semangat ya semuanya ya. Oke, keren. Kalau menurut aku, pagi ini diwakili dengan kata semangat. Kenapa? Karena aku udah gak sabar banget nih. Terima materi dan info dari pemateri keren kita pada pagi kali ini. Oke. Oh ya, kalian pernah dengar kan pepatah tak kenal maka tak sayang? Jadi, biar acara kali ini berjalan dengan nyaman, kita kenal dulu. Perkenalkan, saya Gifra Lazia Isolafare, Korpin GDC Winsuska Riau, Divisi Event Organizer, sekaligus moderator pada hari ini. Tapi nih, kelihatannya udah pada nggak sabar ya buat masuk ke acara pertama kita, tapi sebelum itu kita sapa dulu yuk pemateri kita pada pagi kali ini. Halo, Assalamualaikum Kak Mun. Waalaikumsalam Kak G, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Mun apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah siap buat nyampein materi hari ini? Siap dong. Oke, mantap. Oke, nah Kak Munafikir ini sendiri merupakan lead dari GDC Universitas Riau. Beliau juga merupakan asisten laboratorium dengan 2 periode pengalaman mengajar di program studi teknik informatika Universitas Riau tentang dasar pemrograman dengan bahasa pemrograman C, OOP, dan Java. Juga beliau merupakan seorang mobile app development dan full stack app development. Gimana? Keren dong pemateri kita pada pagi hari ini. Makin gak sabar kan buat dengar materi yang disampaikan Kak Mun. Pada Kak Mun, waktu dan media dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak G. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Oke, sekali lagi diucapkan terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Luar biasa, mau menyempatkan waktunya, bangun tidur pagi-pagi yang biasanya mungkin yang orang IT suka ngoding malam-malam, bangkitnya siang, ya kan, ngalong, atau yang mau bikin skripsi, bangkitnya siang. Nah, terima kasih kita ucapkan sudah mau menyempatkan waktunya untuk ikut ke dalam sesi kolaborasi antara Universitas Riau dan Winsuska Riau. Nah, ini menjadi event perdana juga bagi kita di masing-masing kampus, di mana DSC adalah angkatan pertama bagi kita di masing-masing kampus. Sekali lagi selamat datang semuanya. Oke, kali ini pada sesi saya itu adalah untuk memperkenalkan Google Developer Student Clubs. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat di Instagramnya Google Developers atau di akun website Google Developers, lihat saja community Google GDSC, mungkin teman-teman tahu itu, tapi kita coba ulas lagi deh, apa itu Google Developer Student Clubs. Dan
kenapa harus bergabung ke dalam Google Developer Student Clubs. Oke, again and again kita bangga kalian bersama kita ya. Apakah nantinya kalian memantapkan hati untuk bergabung ke komunitas ini, yaitu keputusan ada di tangan kalian. Kita hanya ingin mengajak. Selanjutnya, nah ini apa itu GDSC? GDSC adalah grup komunitas berbasis universitas untuk mahasiswa yang tertarik dengan teknologi Google. Dengan bergabung ke dalam komunitas ini, mahasiswa dapat mengembangkan ilmunya atau knowledge-nya, di mana nanti sistem pembelajarannya adalah peer-to-peer. Bukan berarti ketika kita bergabung ke dalam komunitas ini, kita hanya mendapatkan ilmu atau kita hanya menjadi hearing person lah. Tapi kita juga menjadi sharing person. Jadi kita menjadi ibarat kalau ada murid, ada guru, ini semuanya jadi guru. Jadi tidak ada yang menggurui, semuanya berbagi. Nah begitu. Dan outputnya adalah kita harapkan setelah ada GDSC ini, setelah bergabung ke dalam komunitas ini, kita dapat membuat solusi dalam memecahkan permasalahan tempatan, di mana di Pekanbaru misalkan sama seperti Jakarta, macet ya. Lalu misalnya ada masalah, ini baru-baru hangat di Pekanbaru, parkir ya. Nah gimana cara kita memecahkan solusi, kita membuat solusi untuk permasalahan itu gitu. Nah, dan tidak menutup kemungkinan untuk permasalahan global. Permasalahan global di sini seperti kita contoh saja virus pandemi COVID ini. Oke, lalu GDSC ngapain aja sih? Nah, ada banyak hal yang kita lakuin di komunitas ini, tapi poin-poin utamanya adalah sebagai berikut ini, di mana kita akan adain event, kita akan adain acara sejenisnya event workshop, lalu misalnya layaknya komunitas lainnya juga, misalnya ada family gathering, kita juga bisa bikin, kalau misalnya komunitas motor itu ada kopdar ya, kita bisa juga bikin kopdar ya, tapi kita beneran ngopi kan. Kalau mereka kan pakai motor jalan gitu, kalau kita ya kopdarnya ya di depan laptop masing-masing kali ya gitu. Dan kita jadi bisa showcase, misalnya teman-teman punya project yang sudah pernah dibikin, itulah momentumnya untuk melihatkan project teman-teman. Dan misalnya teman-teman mau mau memasarkannya ke publik, sebelum itu layak di publik, kita tanya dulu sesama teman komunitas, kira-kira cocok nggak kan gitu. Jadi teman-teman nggak bingung lagi mencari orang atau mengupah orang untuk menilai sistem atau aplikasi yang telah teman-teman buat. Selanjutnya, building project. Jadi kita bisa juga bagi siapapun yang tertarik dengan teknologi, itu kita welcome sekali. Jadi kita sangat-sangat butuh fresh gitu. Kita butuh orang-orang yang pikirannya masih fresh dan sangat membara semangatnya untuk bikin project. Bukan berarti orang-orang yang sudah pernah bikin project yang boleh masuk sini, tapi semuanya. Jadi orang-orang yang mungkin baru melihat anak IT bikin project, dia pengen bikin project gitu ya. Nah, semuanya kita welcome untuk bergabung ke dalam komunitas ini seperti itu. Kita building project dari nol. Apakah dia dalam bentuk desain, apakah dia dalam bentuk pemrograman, ataupun dalam bentuk bisnisnya gitu. Selanjutnya yang terakhir, hackathon dan solution challenge. Hackathon ini bukan, ya memang outputnya kita bisa mengikuti hackathon yang ada nantinya ya. Kita siapkan komunitasnya, lalu kita ikut hackathon misalnya Gemastic dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menjadi fasilitator gitu. Jadi komunitas kita mengadakan hackathon di kampus kita masing-masing, atau kita buat regional besok nantinya tuh, kita bisa ngadain dengan adanya komunitas ini. Dan kenapa harus hackathon itu kita hadirkan secara lokal dulu? Karena ya balik lagi, kita bukan mau meremehkan teman-teman kita yang ada di Universitas Riau. Ya, saya tidak tahu bagaimana teman-teman yang ada di UIN-SUSKA. Rata-rata mental kita di Universitas Riau ini kalau sudah mendengar nasional, global, udah kecut duluan. Nah, kita tantang mereka, ya udah kita jawab ketakutan mereka itu dengan gimana kalau kita bikin lokal dulu. Jadi sesama kita dulu bikin project, nanti baru kita bawa itu ke ranah global, ke ranah nasional ataupun ke internasional seperti itu. Jadi tidak ada alasan lagi gitu. Jadi kita hadirkan saja hackathon di lokal, dan nantinya kita bisa menyiapkan untuk Gemastic dan sebagainya. Yang terakhir ada solution challenge. Solution challenge ini adalah event hackathon alanya Google lah. Jadi seperti yang dibilang tadi, kita menyiapkan solusi, kita mencari masalah untuk
untuk mencari solusi, kita mencari masalah untuk menemukan solusi, lalu nanti solusi itu dibikin menjadi sedemikian rupa dan jadi aplikasi, menjadi sistem yang siap pakai lah bagi masyarakat pada umumnya. Jadi keren kan? Jadi apalagi yang kalian tunggu? Apalagi sekarang ini pandemik ya. Pandemik ini semua serba digital, semua serba daring. Jadi kalau kalian tidak ikut berkontribusi dalam membangun sistem yang akan kita pakai sehari-hari, siapa lagi gitu? Percayalah dan ayo maju sama-sama. Jadi inti dari semuanya adalah look for problems to solve. Jadi mencari masalah untuk diperbaiki gitu, untuk diselesaikan. Dan kita juga punya GDSC yang sudah berhasil. Balik lagi, saya perkenalkan sedikit, GDSC ini telah hadir sejak tahun 2017. Itu pertama di India. Di India tahun 2017, lalu mereka scale up lagi ke Pakistan, Indonesia, lalu ke Asia Tenggara, ASEA ya. Lalu sekarang sudah worldwide. Di Eropa sana juga sudah ada GDSC. Jadi berbangga hatilah kalau kalian bergabung komunitas ini. Andai kata kalian pergi ke kampus di luar negeri, kita tidak punya relasi, kita bisa memanfaatkan komunitas ini dan kalian ya ibarat ibarat kalian punya rumah lagi di luar negeri gitu, yang mana kalian punya kapal GDSC Unri atau GDSC UIN Suskaryau gitu. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang bukan berasal dari Universitas Riau ataupun UIN Suskaryau. Jadikan ini percepatan atau maksudnya persiapan untuk menyiapkan GDSC di kampus teman-teman. Jadi nanti kita di Riau tidak hanya Universitas Riau, tidak hanya Universitas Riau, tapi hampir seluruh kampus di Riau ini ada GDSC dan kita lebih kuat lagi nantinya. Dan apa cerita sukses yang telah dilakukan oleh GDSC lainnya? Berikut. Di Singapura karena disebabkan oleh pandemi, SUTD, yaitu di sini GDSC Elite-nya Caleb, bekerja sama untuk menciptakan solusi di mana kan kita biasanya kalau awal masuk itu ada ada keliling-keliling kampus gitu ya, kan istilahnya open house kampus gitu. Nah kalau pandemi kan susah tuh ya, susah. Jadi si Caleb ini dan bersama teman-temannya punya inisiatif untuk buat solusi di mana open house tadi dijadikan virtual gitu. Mereka kalau kalian biasa main, kalau di Indonesia ya pernah ada yang kayak gini, kayak wisuda ITB itu bikin virtual tapi kan pakai Roblox ya kan, dan sebagainya. Nah kita bisa juga, kita terserah mau kita hanya memanfaatkan game yang sudah ada lalu kita develop menjadi kampus kita atau seperti apa ya silakan. Tapi di sini SUTD telah menunjukkan dia telah berhasil. Mereka open house-nya sekarang sudah virtual gitu. Oke, selanjutnya ada GDSC di UT di Vietnam. Di sini nama lead-nya Hung ya. Dia mendedikasikan waktu periodenya itu untuk menerjemahkan video Flutter dan TensorFlow. Jadi kalau teman-teman belajar programming itu pasti ada namanya dokumentasi ya. Misalnya kalian belajar bahasa pemrograman Kotlin atau di sini adalah teknologinya Flutter, maka itu biasanya Google menyediakan dokumentasi. Bukan hanya Google sih, semua teknologi begitu rata-rata, dan rata-rata pula itu berbahasa Inggris. Sedangkan orang Vietnam itu kebanyakan ya sama lah. Kita di Asia ini termasuk minim lah yang tahu akan bahasa Inggris gitu. Jadi si Hung ini punya inisiatif untuk mentranslate-nya ke bahasa Vietnam. Sederhana tapi solusi. Jadi tidak usah terlalu pikir terlalu besar, terlalu kompleks. Coba lebih sederhana, lebih spesifik, karena begitu yang dibutuhkan saat ini. Dan Google melirik hal yang seperti itu. Misalnya kalian punya penyakit kulit siapa gitu, harus dispesifikkan gitu. Tak usah terlalu pikir terlalu besar gitu, kayak misalnya Gojek udah bisa GoRide, bisa ini ya. Itu memang kalau berhasil maka meledaklah keuntungannya. Tapi kalau untuk saat ini coba untuk spesifik terlebih dahulu. Lihatlah dia bagaimana hanya pikiran sederhana untuk menerjemahkan video-video presentasi tapi jadi solusi bagi komunitasnya dan juga teman-temannya yang berada di Vietnam. Seperti itu.
Dan selanjutnya ada dari GDSC Atmu, ini Manila, Filipina, Harvey dan teman-temannya itu membangun komunitas ini dan mereka berhasil membuat 3 proyek yang berbeda. Ya, jadi bukan berarti kita punya satu komunitas hanya satu proyek, tidak. Itu kebijakan dari DSC masing-masing. Silahkan bikin proyek sebanyak-banyaknya. Nah, di sini dia bikin 3 proyek, di mana salah satunya adalah dia ingin menghubungkan antara mahasiswa baru dengan organisasi mahasiswa. Kalau kita kayak BEM lah, jadi tidak hanya melalui Instagram atau melalui WhatsApp atau melalui website dan segala macamnya, tapi dia punya situs tersendiri, platform sendiri untuk menghubungkannya, gitu, menghubungkan antara pengurus BEM dan mahasiswa baru. Kalau kita mungkin bisa kita pecah lagi, ada BEM fakultas, ada himpunan mahasiswa aja deh. Kalau misalnya punya platform untuk mahasiswa baru, untuk teman-teman yang berada di kaderisasi mungkin akan sangat-sangat terbantu kan, karena WhatsApp ini orang sudah lebih lebih general, jadi orang mau buka grup tuh udah malas. Tapi kalau kita siapkan platformnya khusus untuk itu, maka percayalah akan lebih worth it lah gitu. Selanjutnya di Malaysia, negeri jiran kita, GDSCUM, Amrita dia lebih fokus terhadap developer perempuan, ya. Dia ingin memberdayakan developer perempuan di kampusnya. Dan apa upayanya untuk itu? Dia hadirkan hackathon. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa bikin hackathon khusus untuk kita dulu gitu. Jangan berpikiran langsung global gitu. Di sini memang dia langsung di seluruh Malaysia. Tapi kalau kita lebih baik kita lokalisasi terlebih dahulu, baru kita langsung grow ke Indonesia misalnya seperti itu. Nah, kalau di sini Malaysia dan kebetulan kampusnya tidak begitu banyak, dan ya kita bilang kita bukan mau bercakap sombong atau seperti apa, kita negeri yang sangat-sangat luas dan geografisnya itu luar biasa, kepulauan ya. Kalau Malaysia ini kan ya seperti itulah adanya, mereka dempet-dempet dan mereka juga kalau dibandingkan mereka tuh cuma 6, kita ada 61 gitu. Jadi mereka cukup bisa untuk bikin langsung ke tingkat nasional mereka gitu. Dan alhasil mereka bikin nama hackathonnya adalah DSC Kita Hack 2020 lalu. Lalu di Pakistan ada Krinza Momin namanya, yang ini Krinza Momin. Kalau dia lebih ke arah prestasi ya. Dia menjadi pemenang National Hackathon. Jadi kalau tadi kita berpikiran menjadi fasilitator, justru dia menjadi orang yang mengikuti, orang yang partisipan ke dalam hackathon yang sudah ada. Ini juga baik gitu. Jadi dia mengajak teman-temannya bersama dengan teman-temannya mengikuti National Hackathon, dan juga dia mengikuti di Solution Challenge gitu. Solution Challenge itu apa? Itu sama yang saya bilang tadi, hackathon ala Google lah gitu. Dan untuk penjelasan terkait Solution Challenge ini tenang, jangan khawatir. Itu juga akan kita bahas mungkin, apakah itu nanti dalam bentuk flyer atau kita bikin sesinya sendiri di masing-masing kampus ataupun kolaboratif nantinya. Next, nah tadi di luar negeri ya, sekarang di Indonesia ada namanya PENS. Universitas PENS ini apa nih? Politeknik ya, Politeknik Informatika Negeri Surabaya. PENS saja, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Alan Nur terinspirasi dengan seorang tunarungu ketika dia berada di kafe, dan dia mengajak timnya untuk membuat sistem lah untuk menjadi solusi bagi tunarungu ini yang mengalami gangguan pendengaran komunikasi dan dapat berkomunikasi menggunakan aplikasi dan kacamata pintar. Ini ibarat ini ya drakor startup lah ya. Kalau drakor startup kan apa namanya ya? Saya lupa juga. Nunjil lupa juga. Jadi orang yang tidak bisa melihat, orang yang terbantukan dengan kacamata. Kalau yang di sini, kalau yang itu kan dia pakai platform ya. Mungkin dia terinspirasi dari itu juga. Lalu dari sini, dari yang hanya kamera dialihkan ke kacamata gitu. Oke. Tadi adalah sukses story daripada GDSC yang lain, dan kita harapkan juga bisa kita menjadi
kita juga masuk ke dalam success story gitu bagi masing-masing kampus. Nah, apakah GDSC sudah hadir di Bumi Lancang Kuning? Jawabannya adalah sudah. Bukan Unri atau UIN yang pertama, tapi adalah Politeknik. Politeknik atau ada salah satu kampus yang sudah berhasil, yang sudah punya DSC ini di tahun 2018. Saat itu belum pandemi, saat itu belum belum COVID. Jadi itu asik sekali. Mereka bisa bertemu secara offline, bisa ada summitnya, mereka ke keluar daerah untuk bertemu pertemuan. Ya macam mana komunitas beneran gitu, komunitas yang ada kopdar-kopdar gitu. Itu yang sudah ada dan kita lupa apa nama kampusnya, apakah Politeknik atau sekolah tinggi, kurang tahu juga apa kemarin, tapi sempat melihat bahwa kita bukan pertama di Pekanbaru, khususnya umumnya di Riau gitu. Oke, yang pertama ada GDSC Unri. Teman-teman yang ingin bergabung ke Google Developer Student Clubs bisa yang pertama melirik dulu Universitas Riau, di mana di saat ini sudah ada 26 anggota core team dan Instagramnya dsc.unri, situs resminya berikut ini. Dan berikut core teamnya. Jadi kita ada 26 orang, pembagian core teamnya seperti ini. Jadi kita ada lead-nya, ada administratif, ada community manager, dan masih banyak lagi. Kita lihat di sini ada community manager, ada kreatif ya tadi, ada curriculum research, ada event organizer, ada public relation, dan berikutlah. Cukup ramai kami, kayak mau bangun partai kami itu jadinya. Kalau teman-teman kampus DSC lain tuh memandang kok kalian ramai kali ya, kami mau bangun partai gitu. Nah, yang selanjutnya ada GDSC Winsus Riau. GDSC Winsus Riau ini juga merupakan tahun pertama ya, sama seperti kita. Core teamnya ada 10 anggota. Silakan di follow DSC Winsuska, dsc.winsuska Instagramnya untuk informasi opreknya. Lalu situs resminya seperti berikut, gdsc.community.dev/study Islamic University of Sultan Syarif Qasim. Lalu ini berikut core teamnya, ada Bang Rizky dan teman-temannya. Di sini ada partnership and programs, ada human resource, ada event organizer, ada developers and speakers. Wah, ini developer speakersnya kondang ini, ya kan? Kita semua kenal lah di Unri ataupun di UIN lah. Lalu ada media and kreatif dan sama ada partnership dan programs. Oke teman-teman, jadi yang ingin bergabung silahkan join ke akun Instagram. Pertama follow dulu akun Instagram DSC Unri ataupun DSC UIN. Dan ini kita peruntukkan juga bagi teman-teman yang bukan mahasiswa dari Universitas Riau ataupun mahasiswa UIN Suska Riau. Karena kita ingin DSC juga hadir di kampus lain. Jadi ayo sama-sama, ayo maju sama-sama, kita hadirkan DSC, kita bikin solusi untuk permasalahan lokal di Pekanbaru ini dulu. Tak usah kita muluk-muluk pikir global, kita selesaikan aja di Pekanbaru ini bareng-bareng. Sehingga kalau kita mahasiswa itu agent of change ya, agent of change itu sama sebenarnya. Semua komunitas itu pasti bicara tentang masalah, semua organisasi itu pasti bicara tentang masalah. Seperti BEM sekalipun itu pasti bicara tentang masalah. Dan di sini kita juga bicara tentang masalah, kita juga resah akan masalah itu, tapi kita eksekusinya tidak dalam hal demo gitu ya. Kalau mereka dengan hal demo, kita dengan langsung mengeksekusinya. Tak usah menunggu pemerintah kita gitu, langsung aja kita yang mengeksekusi, disupport atau tidak, kita harus jadi solusi bagi masyarakat. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupa di follow DSC Unri dan DSC UIN Suska Riau, @DSC-Unri, @DSC-Unri, @DSC-UIN, dan dapatkan informasi open recruitment-nya, dan kita tunggu kamu di komunitas. Ada sedikit quotes nih. Setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak semua Setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak semua orang bisa mencuri tindakanmu, kata Mas Menteri Nadiem Makarim. Ini quotes yang bahkan ada proyekan saya pun sering saya jadikan ini acuan lah. Setiap orang bisa mencuri idemu, tapi tidak semua orang bisa mencuri tindakanmu gitu. Jadi kalau misalnya ide kalian dicuri oleh orang lain, itu ya jangan sakit hati. Kenapa? Ya karena tindakan kita berbeda gitu. Yakinlah bahwa tindakan kita pasti lebih baik dibanding mereka. Karena dengan begitu kita jadi semangat. Kalau kita, ide kita dicuri nih, maksudnya kita udah bikin bareng-bareng,
dicuri pula. Lalu kita sakit hati. Masa cuma sampai segitu, sedangkan akan muncul lagi masalah-masalah lainnya. Maka tidak usah merasa iri-iri hati, tetaplah pada perjuangan yang awal dan percayalah akan tindakan kita masing-masing. Oke, ini sedikit ada video untuk memotivasi kita. Mungkin bisa diputar dulu ya. Apa yang berprestasi seorang developer karena website bahasa PPT sangat banyak elektronik teknologi. Awalnya Hastu bukan merupakan seorang yang percaya diri, namun setelah dia ikut DSC, dia menjadi lebih percaya diri dan lebih tertarik untuk mendalami skill di bidang pemrograman Android. Saya belajar membuat aplikasi untuk membantu orang yang berpikir sama seperti saya. Saya bangga dengan Hastu karena selama Hastu join di DSC, dia memiliki progres yang cukup signifikan. Aku bisa jadi sedang dari dunia asal. Oke, tadi video dari Hastu di DSC di Jawa sana ya. Bayangkan orang yang seperti itu saja punya semangat yang seperti itu. Ingin jadi CTO loh, bukan kaleng-kaleng itu level CTO itu. CTO itu hanya satu langkah di bawah CEO aja. Tapi dia membuktikan orang pun udah mulai mendengarkan dia kan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Ingatlah kalau misalnya kalian masih semester 3 kok, masih semester 7 kok. Ketika kita sedang malas-malasan, teman-teman kita yang di Jawa sana itu sedang semangat-semangat ya belajarnya. Percayalah. Jadi tetap semangat, apapun keinginan kalian, mau jadi developers, mau jadi owner dari startup, mau jadi pemilik perusahaan, eksekusi langsung konsep, tak usah berlama-lama konsepnya, langsung dieksekusi seperti itu. Dan jangan lupa bergabung ke komunitas Developer Students Club. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya kembalikan kepada Kak G. Wah, terima kasih ya Kak Mun. Yuk, kalian coba tepuk tangan dulu buat Kak Mun karena udah ngasih kita info dan ilmu yang bagus banget nih. Nah, oke, gimana? Keren kan? Pasti kalian udah dapat banyak info dan ilmu dari Kak Mun. Jadi bagi yang ingin nanya soal tentang GDSC, kalian bisa unmute atau tulis di kolom komentar, di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal universitas. Yuk, bagi yang mau nanya silakan. Langsung unmute atau raise hand. Saya juga tulis di kolom komentar. Maksudnya di kolom chat. Nah, sepertinya ada Kak Muhammad Ida nih. Ya, Kak Muhammad Ida dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rida. Saya merupakan mahasiswa dari Winsuska Riau. Jadi pertanyaan nih ke Kak Munawir mungkin ya. Kak Munawir atau Bang Munawir ya Bang? Itu gimana nih Bang?
Jadi pertanyaannya gini aja, kan tadi ada jelaskan juga katanya itu kita kan bisa buat nih GDSC di kampus kita masing-masing gitu. Mungkin pertanyaan tuh ada dua pertanyaan sih. Jadi pertanyaan pertama tuh gimana caranya orang kampus lain selain Winsuska atau Sain Unri yang sekarang udah buat GDSC itu gimana cara buatnya gitu dan diakui oleh Google? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan keduanya, tadi kan ada Kak Munawir atau Bang Munawir itu menampilkan sukses orang GDSC gitu. Nah, jadi nih pertanyaan itu apa rencana target yang Kakak orang GDSC di Riau ingin targetkan gitu? Apakah dari proyek atau dari kegiatan gitu? Mungkin bisa dijelasin gitu, Kak. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Kak Mun untuk dijawab dulu. Oke, terima kasih Bang Rido. Ini jangan-jangan Raka ini enggak? Nyamar kalian ya. Baik, terima kasih Bang Rido. Jadi teman-teman, Bang Rido ini luar biasa ya, CEO dari Duta Farmasi. Dia turun ke bumi dulu, ke komunitas. Dia orang hebat, orang besar lah. Tapi dia turun ke komunitas. Nih teman-teman UIN, silakan dimanfaatkan nih Bang Ridonya. Kalian tanya-tanya saja seputar web development. Dia handalnya. Perihal bagaimana cara membawa DSC ke kampus itu, jadi gini, dia tidak, bahkan ketika kita mendaftar ke Google itu kita tidak pun perlu persyaratan atau surat persetujuan dari kampus gitu. Kita lebih ke pribadi kita dulu menjadi DSC lead-nya ya. Mungkin Mariski juga tahu bagaimana itu di bulan April, biasanya setiap bulan April setiap tahunnya nanti dibikin open recruitment lah untuk DSC lead di seluruh dunia. Jadi kayak apply, kita bisa nge-apply jadi DSC lead dan silakan apply. Jadi kalian berasal dari kampus manapun, apply itu dicoba, mendaftar kalian. Nanti itu tesnya ada tes tertulis, lalu ada wawancara sama Google-nya. Kemarin kita sama, tak tahu nih kalau Bang Rizky sama siapa Bang? Kalau saya sama orang India kemarin. Sama orang India. Nah, sama orang India. Karena memang kita akui saja Google ini mayoritasnya mulai dari CEO-nya ya. CEO Google itu kan Sundar Pichai itu orang orang India ya. Jadi itu sudah sudah India ini memang kayak kecil-kecil cabai rawit. Jadi enggak kecil sih, dia penduduknya ramai. Tapi mungkin orang meremehkan dia. Tapi untuk soal programming, soal teknologi di Asia, India itu udah luar biasa. Bahkan Google aja mereka sudah pegang gitu. Microsoft pun dan perusahaan-perusahaan besar lainnya mereka yang pegang. Jadi yang kita balik lagi, yang pertama mendaftar, kita isi formnya, kita upload, kita submit CV kita, kurikulum vitae kita, lalu nanti kita dapat konfirmasi apakah kita jebol tahap administrasi. Kita ada soal tes tertulis. Soal tes tertulis itu soal tes tertulis dan CV itu berbarengan ya biasanya. Ya Mbak Rizky, atau gimana dulu? Saya juga ada sedikit lupa nih. Iya, sama, berbarengan ya. Berbarengan, jadi habis berbarengan, kita nanti dapat konfirmasi tuh bahwa kita lolos nih tahap administratif. Oh iya, satu lagi, lupa lagi. Jadi isi form, tes tertulis, sama bikin video. Bikin videonya itu kenapa kita mau jadi GDSC lead di kampus kita masing-masing gitu. Jadi kita bercerita. Kalau kalian bisa cari aja di YouTube Google Developer Students Club Universitas Riau atau Winsuska Riau. Kita ada submit ke YouTube kita masing-masing. Kenapa kami waktu mendaftar kemarin, saya Mbak Rizky kemarin daftar, alasannya menjadi DSC lead. Nah, itu didengarkan sama mereka. Lalu kita dijadwalkan untuk interview. Dan tadi konteksnya kita diwawancara sama orang India. Kita bayangkan secara bahasa Inggris aja kita masih beramburadul ya sama orang India lagi. Jadi mau tak mau kita memang harus siap mental untuk itu. Jadi memang ketua di awal-awal memang harus lebih pede aja dan sampaikan keresahan kita bahwa kita pengen hadirkan DSC lead ini dan penting. Kalau kami di Unri motivasinya adalah kita yang prodi TI itu awalnya prodi TI itu belum punya satu hima.
kita bergabung ke hima yang lain. Saya sampaikan begitu ke mereka, ya. Jadi mungkin itu juga motivasi dari Google. Ya udah, kita hadirkan DSC di Unri, tapi dengan catatan tidak tutup kemungkinan hanya untuk anak TI saja ya. Oke, kita buka seluas-luasnya gitu. Jadi semua bisa jadi GDSC Lead. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung menjadi core team atau menjadi member, itu bisa jadi persiapan teman-teman juga. Kita bisa sama-sama belajar, nanti kita mentor bareng-bareng gimana caranya jadi DSC Lead di tahun depan atau jadi core team tahun depan. Karena Google itu hanya mau seleksi lead-nya aja, tapi kalau core team itu punya kebijakan di kalian. Jadi artinya kita sudah punya otoritas. Kalau sudah jadi DSC Lead, kita punya otoritas untuk menunjuk siapa yang mau jadi core team-nya. Seperti itu. Dan pertanyaan kedua, Bang Rido oke tadi Bang pertanyaannya? Oke Bang. Oke, yang kedua pertanyaannya, apa yang ingin kita lakukan? Khususnya di Universitas Riau, mungkin nanti Winsus Riau bisa Bang Rizky yang menjawab. Kalau di Universitas Riau, target kita, yang penting kita tidak muluk-muluk dulu, kita pengen kuatkan dulu akar DSC ini di kampus kita, memperkenalkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya mungkin hackathon itu tadi, kita coba mau bikin hackathon di tingkat Universitas Riau, sedang kita upayakan, seperti itu. Kalau dari Winsuska mungkin Bang Rizky bisa dibagikan dengan apanya, targetnya? Ya mungkin untuk pertama mungkin perkenalan dulu ya pasti ya. Setelah perkenalan kita mungkin bakal belajar bareng, mungkin kayak Android Study Jam, Flutter Study Jam gitu. Setelah itu kita bakal hackathon untuk persiapan Solution Challenge ya di akhir tahun gitu. Itu saja targetnya. Oke. Sudah cukup menjawab Bang Rido? Oh juga nih, ada pertanyaan juga nih. Tambahan sih. Itu nih Kak, kalau untuk GDSC ini kan dibilang sih udah termasuk organisasi atau himpunan dari internal atau eksternal dari kampus. Soalnya kan ini kan penting juga nih kalau misalnya kita membuat kegiatan di kampus gitu kan. Jadi itu harus gimana? Apakah harus ada faculty advisor-nya atau gimana gitu? Oke, menyambung itu saya baru ingat ada program, ada goals lainnya dari kita. Apakah di sini mungkin di dalam forum ini ada Mbak Tifa ya, ada Mbak Tifa. Jadi kita bersama, oke, saya perkenalkan dulu Mbak Tifa ini Public Relation di DSC Unri. Mungkin Bang Rido kenal ya. Oke, jadi Mbak Tifa kita punya target untuk menjadikan dia UKM. DSC kita di Unri ini kita mau coba jadikan UKM. Seperti kalau di Unri itu kita UKM, unit kegiatan mahasiswa kita itu ada yang jurnalistik, ada yang ada yang prestasi, ada yang palang merah gitu kan. Nah, gimana kalau kita bawa Google juga ke jadi UKM gitu. Nah, target saya sudah sampaikan ke Mbak Tifa dan itu juga menjadi otoritas beliau dan bersama teman-teman di Public Relation. Apakah menyanggupi atau tidaknya, tapi kita sedang berusaha untuk itu. Dan apa sifatnya untuk saat ini? Pertanyaan adalah ketika DSC baru tiba-tiba hadir nih di kampus kita, apakah dia internal atau eksternal? Ya sekarang masih eksternal. Dan kita ibarat kalau orang pacaran ya, masih backstreet lah. Kita tuh kayak sok-sok ngaku aja jadi komunitas. Karena kita belum ada legalitas, maka kita perlu diperkuat. Nah, kuncinya adalah ya udah ditunjuk faculty advisor. Benar kata Bang Rido, ditunjuk faculty advisor biar nanti kalau ditanya kalian siapa pembina kalian? Ada, kita bisa nyebutkan. Di Universitas Riau untuk faculty advisor sendiri biar kita kokoh kita tunjuk 2 orang karena kita punya 2 fakultas yang bicara tentang komputer. Mungkin kalau di UIN sistem informasi, teknik informatika itu di satu fakultas ya, di FASTE kan. Kalau kita itu beda. Teknik informatika itu ada di FT, satu lagi ada di SI. Tapi kenapa ditunjuknya hanya orang komputer? Ya kita pengen biar lebih kuat saja, bukan berarti ini diperuntukkan anak TI ataupun anak SI gitu. Jadi secara relasi pun di SI itu ibu yang kita tunjuk itu dia pernah ikut Permikomnas gitu. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Permikomnas itu teman-teman mungkin tahu lah yang pernah bergabung juga di UIN juga hadir. Di Unri ini kita tidak ada Permikomnas gitu. Jadi kami memang pengen hadirkan betul lah asosiasi, komunitas ataupun organisasi yang seperti itu gitu. Oke, gimana Bang Rido? Apakah cukup menjawab? Oke, udah bagus sekali. Makasih banyak Kak. Ya, terima kasih.
Ya, silakan Kak G. Oke, eh, ada yang nanya. Ada yang nanya nih, Kak. Nama Sultan, asal Universitas Fiska. Apakah mahasiswa yang masih gaptek bisa masuk ke DSC? Kan kita belum paham lah dalam bidang Android ini. Gimana tuh tanggapan? Oke. Sultan dari UIN Suska Riau, ini di bawah otoritas DSC UIN ya. Tapi mungkin saya bisa membantu menjawab dari kita bahwa balik lagi yang bisa bergabung komunitas ini bukan hanya orang informatika. Orang yang tertarik aja dengan teknologi silakan bergabung. Dan apakah bisa sedangkan belum paham tentang Android, ya kan? Ya DSC ini bukan hanya bicara tentang Android, ya. Bukan hanya bicara tentang Android, kita bisa belajar tentang gimana cara bangun startup, gimana cara memasarkan aplikasi perangkat lunak, maksudnya perusahaan perangkat lunak ini, gitu kan. Lalu kita juga bisa belajar desain, semua di sini dipelajari. Dan kalau memang mau mempelajari tentang Android, tenang, kita memang belajar dari nol ya. Itulah tadi yang Bang Rizky bilang, beliau punya harapan mau bikin Android Study Jams misalnya. Ya itu bukan belajar ketika orang yang sudah punya basic lalu ikutan, tidak. Tapi memang betul-betul orang dari nol gitu. Kita belajar basicnya dulu. Ya Bang Rizky ya? Iya Bang, dari basic. Dari basic dulu kita belajar itu. Jadi untuk Sultan 22 SC jangan khawatir, kita akan belajar bareng-bareng dari nol. Nanti ditagih aja sama Bang Rizky ya dari UIN Suska Riau. Oke, diserahkan kembali ke Kak G. Oke, terima kasih Pak Mun, terima kasih juga pada Sultan dan Kak Ida tadi sudah menanya. Jadi karena sesi Q&A udah habis, ini jadi saya langsung lanjut ya ke sesi berikutnya. Gimana? Keren kan ya pemateri kita hari ini? Pasti kalian udah dapat banyak banget nih info dan ilmu dari Kak Munawar tadi. Nah, gimana kalau sekarang kita senang-senang dulu biar nggak tegang-tegang amat. Kita ice breaking dulu nih. Kepo nggak ice breakingnya ngapain? Yo, yang belum on cam, yuk on cam dulu yuk. Aku mau lihat nih wajah-wajah cantik, wajah-wajah ganteng, wajah-wajah yang baru bangun atau yang masih ngantuk nih. Aku mau lihat dulu nih. Yuk on cam yuk, on cam. Aku mau lihat dulu nih wajah-wajah kalian nih. Duh, di sini nggak bisa semuanya ya. Udah ada Kak Mauri, Kak Wiwit, Kak Asdar, Kak Juliani, Bang Rida. Oke. Jadi, jadi speakingnya itu gini. Speakingnya itu sambung kata. Jadi saya menyebutkan satu kata, nanti disambung oleh Kak Mauri. Misalnya saya menyebutkan kata pintu. Nah, saya tunjuk Kak Mauri. Jadi Kak Mauri nyebutin kata saya dan kata dia, lalu disambung lagi ke yang lain gitu. Paham ya? Kira-kira ya? Oke. Karena nggak bisa lihat yang on cam ini, cuma sedikit yang on cam di sini. Nah, aku tunjuk yang kelihatan aja deh. Kata pertamanya itu pintu. Kata pertamanya itu pintu. Aku mau nunjuk Yuda deh, Yuda. Yuda Adeline. Halo. Nah, kamu bisa itu ya sambung kata aku, misalnya aku nyebut pintu. Nah, kata selanjutnya mau apa gitu? Bebas nih. Iya bebas aja. Habis itu kamu tunjuk yang lain. Kalau nggak nyambung gimana? Ya nggak apa-apa, sebut-sebut aja. Oh, oke. Iya. Tadi pintu ya? Satu kata aja. Pintu apa gitu. Si.
Ayo, Kak Ida. Cuman sih. Dia Oke, mungkin mungkin yang lain aja. Oke, mungkin yang lain aja deh kalau gitu. Ini nyontohin. Oke. Aku mau coba tunjuk Kak Mori deh, Kak Mori. Ya, Kak. Kata pertamanya pintu. Pintu surga. Nah, Kak Mori mau tunjukin siapa? Terserah, bebas. Tunjuk aja siapapun. Bang Munawir deh. Pintu surga Firdaus. Nah, yuk, Kak, pilih yang lain, Kak. Yang kesini ngantuk-ngantuk ini, biar bangun. Ya, Bang Rida yuk. neraka. Oh, Raka nih. Disambung, Kak, disambung dari awal. Pintu surga. Oh, pintu surga, Firdaus, neraka. Ayo, tunjuk yang lain kalau gitu. Rizky lah. Pintu surga neraka ada di Tunjuk, Kak, yang lain, Kak. mungkin Ibnu Sahid boleh. Ayo, duh. Pintu surga neraka ada di mana? Tuh, itu, ayo, yakin kata-katanya cuma itu. Ya, cuman itu Ayo. aja. Bener nggak, Bang Rinda? Bener nggak, siapa tadi, Rizky? Dari Bang Rizky udah salah dah. Nih Bang Rizky dihukum nih. Jadi apa tuh kata sebelumnya, Kak Rida? Wah, suka udah nih. Jadi pintu surga Firdaus, neraka ada di mana? Tuh dulu. Nah, tuh, ayo lanjut. Pilih siapa, Kak? Oh. Si Asdar, ada Asdar nggak? Ayo, Kak Asdar, bisa? Abi, Pancap. Atau Vini lah, Vini. Nah, boleh tuh. Ada Vini, lanjut Kak Vini. Mainnya gitu. Iya, kenapa? Tadi nggak Ini gambaran Ayo, nggak gimana. kalau nggak jadinya nanti akan familiar. Bisa Raka kan? Sangat familiar. Tuh. Ulang lagi ya. Iya, ulang aja, Kak. Jadi pintu surga Firdaus, neraka ada di mana? Nah, lanjut, Kak. Haji Munawir. Ayo, Kak Vini, lanjut Kak Vini. Hukum lambat. Ayo, Kak Vini. Siapa yang tahu neraka ada di mana? Saya lebih Maksudnya Kak Vini sambung katanya gitu dari kalimat Kak Ida tadi gitu. tanda tanya lagi tuh. atau Kak Ida pilih satu lagi deh yang lain. Ya udah kalah Kak, dapat hukuman Kak. Oh, pakai hukuman. Emang ada? Iyalah. Oh, emang hukumannya apa nih? Ayo, kalau yang tadi nyuruh hukum, mau dihukum apa coba Kak Vini ya? Bang Rida. Apa ya? Iya. Suruh nyanyi lah Kak. Perjanjiannya nggak ada hukuman loh. Tadi ada. Nggak ada. Oke, jadi kalimat Boleh kasih quote Kak hari ini Kak. Oke, jadi kalimatnya tadi pintu surga Firdaus, neraka ada di mana?
Oke, itu kalimatnya tadi. Oke, mungkin segitu aja ya speaking kita kali ini. Gimana? Masih ngantuk? Masih ngantuk nggak? Nggak lagi. Nggak lagi, Masih. oke. Masih? Oke, Ibnu, ayo cuma dulu biar nggak ngantuk nih, masih ada sesi selanjutnya loh. Jadi sekian dulu nih speaking kita hari ini. Gimana, seru kan? Nah, juga sampai di sini aja nih sesi pertama kita bersama saya dan Kak Munawar Fikri. Sesi selanjutnya akan dipandu oleh si cantik Kak Mori. Tapi jangan keluar dulu, soalnya masih ada game seru lainnya dan sesi foto bersama. Saya alihkan kepada Kak Mori, foto dan media, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, saya Mori Azhar Ramadhani sebagai member core team divisi event organizer GDSC Universitas Riau, maksud saya, dan sebagai moderator dalam sesi kedua kali ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Gevira yang telah memimpin jalannya sesi pertama, dan juga kepada Bang Munawir yang telah memberikan materi tentang introduction of GDSC, dan juga tentunya untuk semua partisipan atas antusiasme dan semangatnya dalam mengikuti acara ini. Baiklah teman-teman semua, masih pada semangat kan ya? Karena di sesi kedua ini kita akan lanjut membahas materi tentang web development yang akan disampaikan oleh Kak Muhammad Rizky Syafapri. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya jika kita berkenalan dulu dengan Kak Rizky nih. Kita sapa dulu ya Kak Rizky-nya. Halo Kak Rizky. Halo Kak Mori. Oke, udah siap ya Kak? Siap, insya Allah. Oke. Sebelum itu, aku mau nyampein dulu beberapa biodata tentang Kak Rizky ini. Kak Rizky ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Riau yang berfokus pada programming, khususnya web dan mobile development. Kerennya lagi, Kak Rizky ini juga menjabat sebagai lead di Google Developer Student Club Universitas Riau, dan beliau juga berpengalaman menjadi freelance untuk web developer serta memiliki beberapa lisensi dan sertifikat, diantaranya Basic Programming, JavaScript, Shopee-Kodelik, dan masih banyak lagi. Keren banget kan ya? Nah, kayaknya udah dulu nih perkenalan dengan Bang Rizky. Untuk teman-teman semua, jika ada pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan oleh Bang Rizky, bisa disimpan dulu dan ditanyakan ketika sesi Q&A berlangsung. Langsung saja kita mulai sesi kedua tentang Introduction to Web Development. Kepada Kak Rizky, kami persilahkan. Baik, Kak Mori, terima kasih atas presentasinya. Saya izin share screen dulu ya. Mohon maaf ya, agak lambat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafapri. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai tema Introduction to Web Development. Jadi di sesi ini kita akan bahas dulu pengenalan dunia web development. Jadi tadi perkenalan sudah cukup ya dari Kak Mori. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang saya, bisa kunjungi website mrsyafapri.github.io atau di Instagram atau di GitHub @mrsyafapri. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk materi yang pertama. Oke, sebelum itu kita bahas dulu apa sih itu website gitu. Jadi website atau dalam bahasa Indonesia kita sebut situs web atau laman web
adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada server yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Website sekarang sudah sangat berkembang, sangat pesat. Sekarang website digunakan tidak hanya untuk media berbagi informasi atau berita. Sekarang sebuah aplikasi pada komputer dan handphone, website dapat kita gunakan untuk berkomunikasi secara real time, seperti mendengarkan lagu, bahkan mengedit foto bisa digunakan menggunakan website. Selanjutnya, siapa sih penemu website itu? Jadi penemu website itu adalah Bapak Sir Timothy John Tim Berners-Lee. Jadi Bapak ini sangat berjasa dalam dunia web development. Tim Berners-Lee merupakan seorang ilmuwan Inggris yang menemukan World Wide Web atau WWW pada tahun 1989 ketika ia bekerja di CERN. Web awalnya dibuat dan dikembangkan untuk memenuhi permintaan dalam berbagi informasi secara otomatis antar ilmuwan di universitas dan lembaga di seluruh dunia. Selain itu, pada tahun 2013, CERN merilis a project to restore this first ever website untuk mengabadikan website pertama di dunia. Ini ya. Ini adalah bentuk website pertama di dunia. Itu bisa kita akses di info.cern.ch. Jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada Sir dan Bapak Tim Berners-Lee ini. Selanjutnya, oke, ini ada quotes dari Bapak Tim Berners-Lee, penemu website, bahwa ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ide asli dari sebuah web itu harus menjadi ruang kolaboratif, di mana Anda mengomunikasikan melalui berbagi informasi. Jadi tujuan website itu dibuat adalah untuk sarana berbagi informasi. Nah, itu adalah kutipan dari Bapak Tim Berners-Lee, penemu website. Jadi selanjutnya kita bahas mengapa sih kita harus membangun website gitu. Kenapa nggak aplikasi Android atau desktop gitu. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mudah untuk diakses di berbagai platform. Jadi kita bisa membuka website ini di mana aja gitu, di HP Android, iOS, desktop. Syaratnya cuman di perangkat tersebut ada web browser dan juga internet. Itu sudah cukup untuk membuka sebuah website. Alasan yang kedua adalah fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya website itu kan bisa menyesuaikan tampilannya gitu. Jadi di desktop dia tampilannya seperti apa, di Android dia seperti apa, jadi tampilannya tidak rusak gitu. Jadi dia bisa fleksibel di segala perangkat. Yang ketiga, nih buat teman-teman nih yang laptopnya mungkin potato atau laptop kentang gitu ya, laptop yang rendah mungkin masih bisa membangun website gitu. Dia untuk membangun website ini minimal RAM 2 itu sudah lumayan cukup. RAM 2 atau RAM 4 sudah bisa membangun website yang menarik dan powerful. Yang keempat, alasannya karena website ini tidak harus diinstal dan di-download. Kita cukup buka web browser, terus kita ada koneksi internet, tinggal kita klik di browser, misalnya kita mau mencari apa, kita klik enter, sudah muncul aplikasi website tersebut. Jadi itulah tadi alasan mengapa kita harus membangun sebuah website. Selanjutnya kita bahas klien dan server. Jadi di bagian awal sempat disinggung mengenai server ya. Jadi kita bahas apa sih itu klien. Klien adalah sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server. Sedangkan server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Dalam model klien dan server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tetapi masih merupakan sebuah kesatuan, yakni komponen klien atau kita bisa disebut front end dan komponen server biasa kita sebut back end.
Dalam pengembangan web, terdapat istilah client side atau server side. Hal ini merujuk pada sebuah proses yang dilakukan pada sisi klien atau di sisi server. Untuk client side, semua proses terjadi di sisi pengguna. Klien meminta data ke server, di mana data yang dikirimkan nanti diolah di sisi klien. Biasanya data yang diolah dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan untuk server side, semua proses yang terjadi dilakukan di sisi server. Server side bertanggung jawab untuk merespons data yang diminta oleh client side tadi. Biasanya server side merupakan tempat di mana terjadinya interaksi pada database ya, basis data, sehingga sisi klien tidak mengetahui prosesnya dan memang tidak boleh tahu, karena nggak mungkin kan database itu bisa diakses langsung ya, itu nggak aman sekali. Jadi klien hanya diberikan sebuah data hasil olahan dari sisi server. Oke, selanjutnya saya akan bahas jenis-jenis web development. Jadi pekerjaan web development ini ada 3 macam ya. Yang pertama ada orang yang menangani di sisi klien, itu disebut front end. Jadi dia menangani tampilan websitenya gitu. Orang biasa dia menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Orang yang ahli di bidang ini biasa disebut front end developer. Lalu yang kedua, ada yang mengurus di bagian server, seperti mengurus database atau membuat API, ya itu namanya back end. Orang yang ahli di bidang ini biasa dipanggil back end developer. Lalu selanjutnya, ada orang yang mengurus kedua-duanya gitu. Jadi dia ngurus klien, dia juga ngurus server. Itu biasa disebut full stack. Jadi dia harus bisa mungkin full stack ini kebanyakan menggunakan framework ya, biar mudah gitu. Jadi yang ahli di bidang klien dan server ini biasa disebut full stack developer. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai anatomi website. Jadi kita terbiasa dengan tampilan website yang nampak pada browser ya. Tetapi apakah kalian tahu bagaimana website dapat tampil sedemikian rupa? Tetapi terdapat 3 fondasi penting dalam membuat website ya. Pertama adalah HTML, salah satu markup language ya, bukan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat struktur dan menampilkan konten pada World Wide Web atau website. Ada juga CSS dan JavaScript yang merupakan fondasi lainnya yang digunakan untuk mempercantik dan menjadikan website lebih dinamis dan interaktif. Seperti ini ya. Kalau dibandingkan atau disamakan dengan kerangka kita manusia ya. Sama seperti halnya tubuh manusia disusun dari kerangka tulang. Nah, kerangka tulang ini HTML pada website berperan sebagai kerangka dasar yang digunakan dalam menampilkan visual pada website. Tapi jika hanya sebatas kerangka, seorang manusia akan terlihat menyeramkan dan aneh sekali ya, sangat menyeramkan ini. Maka dari itu kita cantik tampilannya dengan CSS, yaitu sebagai kulitnya gitu, dan rambut. Di sini peran CSS untuk mempercantik sebuah website. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah otak gitu, otak dan otot agar seorang manusia dapat bergerak dan berinteraksi. Dalam website, JavaScript lah yang berperan untuk membuat sebuah website lebih dinamis dan interaktif, seperti membuat animasi dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Bagaimana sih website itu bekerja? Jadi, ketika kita mengunjungi misalnya situs Google ya, google.com, tentu kita membutuhkan koneksi internet karena website memerlukan sebuah web server hosting yang dapat diakses di mana saja. Ketika kita menuliskan google.com di web browser dan menekan enter, hal pertama yang dilakukan oleh web browser tersebut adalah menghubungi domain name system atau DNS server untuk mengarahkan ke alamat server atau biasa disebut IP address. Kemudian web browser mengirimkan sebuah permintaan atau
request ya. Ini dia mengirimkan sebuah permintaan atau request agar server mengirimkan salinan dari informasi yang nantinya ditampilkan pada sisi klien atau browser. Jika request tersebut berhasil, maka server akan merespons atau menanggapi permintaan tersebut dan mulai mengirimkan salinan yang dibutuhkan secara berangsur-angsur. Browser menggabungkan bagian-bagian informasi yang diperoleh untuk kemudian tampil di jendela browser. Untuk menampilkan informasi pada browser, browser ini menggunakan HTML dan CSS yang dikirim ke server. Dengan begitu, informasi dalam bentuk HTML dan CSS lah yang dikirimkan oleh server klien. Jadi bentuknya HTML. Beberapa halaman website juga membutuhkan informasi ekstra seperti gambar, suara ataupun video ya. Tetapi berkas tersebut sebenarnya hanya ditanamkan pada berkas HTML tersebut. Dan beberapa halaman website sebenarnya juga membutuhkan JavaScript ya, seperti animasi untuk merender HTML atau CSS agar dapat menampilkan informasi yang lebih dinamis. Oke, selanjutnya kita bahas bahasa dan framework untuk web development. Di sini saya hanya bahas sedikit saja ya. Sebenarnya banyak sekali bahasa dan framework yang ada di luar sana. Yang pertama ada HTML. HTML ini bukan bahasa pemrograman ya. Ini hanyalah bahasa markup untuk membuat kerangka sebuah website. Ada juga CSS. Ini juga bukan bahasa pemrograman. Mohon maaf sebelumnya Kak Rizky. Ya. Share screen-nya sepertinya itu terstop, Kak. Oh, sorry. Bentar ya. Tadi sampai mana ya, Kak? Yang hilang tadi? Sampai HTML sama CSS di. Sama anatomi website tadi. Oke.
Mohon maaf ya atas kesalahan teknis sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai anatomi website ya. Bentar. Oke. Jadi anatomi website itu yang paling penting itu ada HTML, CSS, dan JavaScript. HTML itu kalau di tubuh manusia itu diibaratkan seperti kerangkanya atau tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kita. CSS itu diibaratkan seperti kulit dan rambut untuk mempercantik tampilan sebuah website. Sedangkan JavaScript itu berguna untuk otak atau otot yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi seperti untuk membuat sebuah website itu lebih dinamis dan interaktif gitu, seperti membuat animasi. Kita lanjut. Oke. Jadi bagaimana sih website itu bekerja gitu ya? Ketika kita mengunjungi google.com, tentu kita membutuhkan sebuah koneksi internet ya, karena website memerlukan sebuah web server atau web hosting yang dapat diakses di mana saja. Ketika kita menuliskan google.com dan menekan enter pada browser, hal pertama yang dilakukan oleh browser adalah menghubungi domain dan sistem atau DNS server untuk mengarahkan ke halaman server. Jadi klien melakukan request gitu ya, misalnya dia mencari google.com gitu, dia lalu server akan merespon atau menanggapi klien tadi. Jadi dia menampilkan web gitu, biasa berbentuk HTML dan CSS. Terkadang respons ini bisa juga berupa gambar, audio maupun video. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita bahas bahasa dan framework untuk pengembangan web. Sebenarnya ada banyak sekali bahasa dan framework untuk pengembangan web ini. Di sini saya hanya akan menjelaskan sebagian saja ya. Yang 3 bahasa ini merupakan bahasa utama ya. Ada HTML. HTML ini bukan bahasa pemrograman, dia adalah bahasa markup. Lalu ada CSS, ini merupakan bahasa styling ya, bukan bahasa pemrograman juga. Lalu ada JavaScript. Lalu ada juga bahasa Python, biasa digunakan untuk back-end. Ada PHP untuk back-end juga. Ada React.js, ini untuk front-end. Ada Angular untuk front-end. Angular ini punyanya Google ya. Jadi kita bisa memanfaatkan caranya di sini. Ada Bootstrap, ada Vue, ada Flutter yang juga buatan dari Google. Ada Django, Laravel, Express, dan Spring. Oke, saya ada pesan buat teman-teman semua. Sebelum mempelajari suatu framework, kalian harus menguasai dulu fundamental bahasa pemrogramannya. Misalnya nih, kalian mau belajar Django ya, maka kalian kuasailah dulu fundamental bahasa Python. Atau mungkin mau belajar framework Laravel nih, kuasailah dulu bahasa pemrograman PHP dulu. Minimal fundamentalnya saja. Gak mungkin pula kita langsung ke Laravel gitu kan, karena konsep framework itu sama saja. Misalnya Laravel tuh PHP, jadi ya isinya PHP gitu aja. Jadi kita kalau nggak paham PHP ya payah juga gitu. Jadi kita harus menguasai dulu bahasa pemrogramannya, baru kita belajar frameworknya tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tools ya, tools untuk membangun sebuah website. Di sini kita akan bahas dulu tools yang pertama, yaitu text editor. Dalam mengembangkan website, tentu kita akan banyak menuliskan sebuah kode HTML, CSS, maupun JavaScript. Jadi ini ngoding ya. Maka dari itu, langkah awal yang harus kita siapkan adalah sebuah text editor ataupun IDE. Beberapa sistem operasi sebenarnya sudah menyediakan text editor masing-masing. Misalnya Windows memiliki Notepad, Linux memiliki text editors, dan Macintosh atau macOS memiliki text edit.
Ketiga aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk belajar membuat sebuah website. Meskipun masih banyak alternatif text editor lainnya selama masih dapat menyimpan sebuah plain text dengan format HTML. Perlu diperhatikan bahwa kode yang kita tuliskan merupakan sebuah plain text ya. Pastikan kita menggunakan text editor yang tepat. Ini jangan pernah menggunakan Microsoft Word untuk menulis sebuah kode. Jadi Microsoft Word itu bukan untuk mengoding gitu. Karena format teksnya berbeda. Untuk ngoding ini dia format teksnya berbentuk plain text. Sedangkan untuk aplikasi itu menampilkan teks. Oke. Selanjutnya sini ada text editor Visual Studio Code untuk teman-teman yang mau ngoding web. Visual Studio Code ini merupakan text editor yang dikembangkan oleh Microsoft. Text editor ini memiliki banyak fitur seperti debugging, git control, syntax highlighting, dan lain-lain. Di sini juga terdapat ekstensi yang sangat membantu kita dalam membangun sebuah website. Lalu ada juga Sublime Text, ini sama juga dengan Visual Studio Code. Terdapat plugin yang bisa kita install untuk membantu kita dalam membangun sebuah website. Lalu ada juga Atom, sama seperti yang lain. Ini merupakan text editor untuk membangun sebuah website. Lalu tools yang kedua pastinya adalah web browser. Web browser ini fungsinya untuk melihat hasil website atau hasil codingan web yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita bisa menggunakan Google Chrome. Ini browser dari Google ya. Dan ada Mozilla Firefox. Web browser ini minimal dia harus mempunyai DevTools ya. Jadi Developer Tools ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan debugging pada sebuah website. DevTools ini merupakan tools yang sangat andal dalam mencari suatu bugs dan memperbaikinya. Bahkan kita dapat mensimulasikan tampilan website pada sebuah layar smartphone, sehingga tidak perlu repot-repot memakai handphone untuk melihat responsibilitas website yang kita kembangkan. Oke, selanjutnya saya akan bahas sumber belajar web development. Jadi di sini saya bukan endorse ya. Jadi di sini saya berdasarkan pengalaman pribadi saya dalam belajar web development. Sumber pertama itu berasal dari website atau online course. Yang pertama ada Google. Ini sumber paling gratis ya. Kalian tinggal ketik aja google.com. Kalian search misalnya mau belajar apa, misalnya mau belajar HTML, ketik aja misalnya tag-tag yang ada di HTML. Ketika kalian search, maka akan muncul hasilnya dan kalian bisa pelajari di sana. Lalu yang kedua ada Decoding Indonesia ya. Ini merupakan online course yang cukup populer di Indonesia. Kalian bisa mengunjungi decoding.com. Jadi Decoding Indonesia ini sering mengadakan beasiswa ya. Setiap bulannya itu pasti ada beasiswa. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ngoding bisa mengunjungi decoding.com untuk mengikuti pembelajaran di sana. Lalu ada Build with Angga. Ini juga situs dari Indonesia ya. Jadi kalian bisa akses buildwithangga.com. Di sini ada kelas gratis dan ada kelas berbayar. Jadi buat teman-teman yang mau coba dulu, mungkin bisa coba kelas gratisnya dulu, baru nanti boleh berlangganan. Yang keempat ada FreeCodeCamp. Ini merupakan situsnya gratis ya, tapi di sini situsnya berbahasa Inggris. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahasa Inggris gitu. Bisa kalian akses di freecodecamp.org. Lalu yang kelima ada Udemy. Ini juga situs dari luar negeri berbahasa Inggris. Kalian bisa akses di udemy.com. Yang keenam ada Coursera. Ini juga situs dari luar negeri berbahasa Inggris dan juga ada berbahasa Indonesia sepertinya. Kalian bisa akses di coursera.org. Jadi itulah sumber belajar dari website atau online course. Selanjutnya sumber belajar dari channel YouTube. Jadi buat teman-teman yang suka nonton video dan langsung praktek bisa melalui channel YouTube. Yang pertama itu ada Web Programming Unpas dari Indonesia. Jadi tutorial di sini berbahasa Indonesia semua.
Di sini tutornya bernama Pak Sandika Galih. Dia seorang dosen di Universitas Pasundan. Lalu ada Programmer Zaman Now. Ini juga situs yang berbahasa Indonesia. Tutornya bernama Pak Eko Kurniawan Kanedi. Dia merupakan seorang technical architect di biblio.com. Lalu ada juga kelas terbuka. Kelas terbuka ini juga berbahasa Indonesia. Tutornya merupakan seorang dosen di ITB bernama Bang Fakihza Muklis. Di sini juga saya belajar Django, di sini lumayan keren semua. Jadi 3 channel ini merupakan channel yang saya rekomendasikan karena tutornya sangat bagus gitu untuk yang berbahasa Indonesia. Lalu ada juga yang berbahasa Inggris nih, itu ada freecodecamp.org. Itu juga banyak tutorial website tetapi bahasa Inggris gitu. Jadi buat teman-teman boleh juga coba di channel tersebut. Ada juga Teach with Team, juga berbahasa Inggris. Oke, pesan terakhir pesan saya buat teman-teman yang belajar programming, ingatlah kata-kata ini. Programming adalah tentang belajar. Jika Anda berhenti belajar, maka Anda bukanlah programmer. Jadi programmer itu dia selalu belajar hal baru karena yang namanya teknologi itu pasti ada update-nya ya. Pasti ada teknologi baru gitu. Setiap harinya itu pasti ada update kan, kayak aplikasi ini kan. Aplikasi ini pasti ada setiap harinya update gitu kan. Jadi kita tuh harus belajar terus gitu. Istirahat itu boleh tapi jangan kelamaan ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar jika ingin jadi programmer yang hebat. Oke. Itu saja pesan saya pada sesi kali ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis. Saya kembalikan ke Kak Mori. Baik, terima kasih banyak kepada Bang Rizky atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Ada sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sekali lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah masuk satu pertanyaan dari Kak Aziz, asalnya dari Wensuska. Pertanyaannya, kesalahan yang biasanya terjadi ketika kita ingin membuat website kita sendiri itu apa saja dan bagaimana cara kita agar dapat menggunakan website tersebut menjadi lebih efektif dalam penggunaannya. Apakah kita dapat menggunakan lebih web tersebut tidak hanya untuk searching, tapi untuk hal lain? Kepada Kak Rizky, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak ya pada Aziz. Jadi pertanyaannya, kesalahan yang biasanya terjadi ketika kita ingin membuat website itu apa saja dan bagaimana cara agar dapat. Oke. Pertama kesalahan. Oke, kalau untuk kesalahan dalam bangun website itu tergantung sih ya. Yang penting kalau ngoding websitenya sudah paham, misalnya menggunakan Visual Studio Code dan sudah menggunakan web browser,
itu jarang sih. Apa gimana ya? Saya kurang paham. Mungkin boleh unmute dulu Aziz. Kurang paham pertanyaannya. Oh, oke. Jadi kan gini, Rizky, kepada Kak Rizky. Jadi pertanyaannya gini. Jadi misalnya yang pertama itu mengenai website gitu kan. Ketika kita ingin membuat website, itu apakah ada sering terjadi suatu kesalahan gitu dalam pembuatannya. Jadi kesalahan yang sering kita terjadi dalam membuat itu bagaimana gitu? Entah itu dan entah mungkin dalam perkodingan atau gimana? Oke, untuk kesalahan itu tergantung sih ya. Apa ya? Bentar ya. Kesalahan itu normal ya. Kita Normal, buat gitu. software itu, ngoding itu pasti ada error gitu ya. Gak mungkin pula kita ngoding tak ada error. Jadi dengan bantuan web browser tadi ya, web browser tadi itu sangat membantu sekali untuk memperbaiki error atau kesalahan tadi. Jadi kayaknya untuk ngoding web itu wajar-wajar aja ada error. Tapi dengan bantuan web browser tadi, kita jadi dimudahkan gitu. Kita bisa tahu nih letak errornya di baris berapa. Jadi kita langsung perbaiki di kode itu saja gitu. Oh. Berarti itu kita dalam rangkuman dalam web browser itu ya, dalam pembuatannya itu? Ya, untuk mendebug kan itu kesalahannya tadi. Oh, untuk memperbaiki kesalahannya boleh melalui web browser. Kita buka DevTools namanya. Bisa kita lihat situ errornya di mana. Oh, oke. Yang ini ada satu lagi, Ki. Ya, kepada Kak Rizky. Ini yang mengenai web juga sih. Kan biasanya kita menggunakan website itu cuma untuk nge-searching suatu hal gitu kan. Jadi apakah kita dapat menggunakan website itu selain untuk men-searching suatu hal gitu, melakukan suatu hal lain, misalnya apa gitu? Ya, untuk sekarang kan website itu bermacam-macam ya. Ada website untuk editing kan, ada website untuk mutar video gitu kan. Jadi website itu sekarang bermacam-macam. Jadi tidak hanya untuk searching, bisa juga untuk mutar video, edit video, dan lain-lain. Oke, gitu. Baik. Terima kasih Kak Rizky. Yap, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kak Aziz dan juga Kak Rizky. Selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya, bisa on mic atau tulis lagi di kolom chat. Boleh nanya nih Kak? Kita boleh. Pertanyaan nih itu nih, kan kayak dari pengalaman kakak aja sih gitu. Lebih bagusnya kita tuh belajarnya tuh dari front end dulu Kak atau back end dulu gitu. Soalnya tadi kakak jelaskan front end apa, back end apa gitu. Jadi bagusnya dari mana gitu Kak? Oke. Berarti ini ceritanya abang mau full stack lah gitu ya jadinya? Iya gitu. Bagusnya kita kayak pemula kayak kita nih, bagusnya tuh dari front end dulu atau back end dulu gitu Kak? Kalau menurut saya sih front end dulu, karena kan fundamental website sendiri itu kan HTML, CSS, dan JavaScript kan. Nah, itu kan HTML, CSS, dan JavaScript itu kan letaknya di front end ya. Jadi kita, menurut saya itu bagusnya itu sih front end dulu, baru back end. Karena back end ini kan agak gimana ya, banyak logikanya gitu. Jadi modding itu banyak logika kayak struktur data, algoritma tuh di back end tuh banyak. Kalau untuk front end kan cuma untuk menampilkan membuat tampilannya aja kan. Jadi menurut saya lebih baik front end dulu baru back end. Itu saja Bang. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Uzin, Bang, kalau dari abang gimana emang Bang? Saya tahu abang mau ngetes ini. Coba Marido.
lebih bagus ke pemateri aja nggak Bang? Soalnya kayak itu kan. Iya. Oke, silakan Kak Mauri. Terima kasih kepada Kak Rido dan juga Kak Rizky. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika iya, silahkan on mic atau tulis lagi di kolom chat. Oke, ada pertanyaan dari Kak Afis, asalnya dari Winsuska. Apakah DSC di Riau akan mengadakan pelatihan website? Silakan Kak Rizky untuk dijawab pertanyaannya. Oke, izin menjawab, Kak. Jadi untuk DSC ini untuk di Riau ya. Tapi saya akan jelaskan dulu untuk Winsuska aja ya. Jadi untuk Winsuska sendiri, insya Allah kita bakal ada belajar website dari awal sekali ya, dari belajar dulu HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi insya Allah kita bakal adakan web study jam mungkin. Insya Allah kita akan adakan. Gimana Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya kita sudahi dulu untuk sesi Q&A. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Rizky atas materi yang disampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu teman-teman bisa mengisi link presensi di link yang saya tulis di kolom chat ini.
Oke teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk isi absen, jika ada dari partisipan yang ingin memberikan saran, kritik, ataupun harapan untuk DSC, Unri, dan UIN, bisa on mic ya, bisa sampaikan masukannya. Ingin tanya nih ke GDSC lead-nya ke Bang Munawir atau Bang Rizky. Kita kan tadi kan kita kan nggak mungkin nih mainnya internal aja atau eksternal gitu. Jadi GDSC sendiri bukakan peluang nggak untuk kita kerjasama dengan startup atau gitu buat kegiatan gitu? Kayak ada Tios gitu atau apa gitu kerjasamanya gitu. Baik, saya izin menjawab juga. Perihal itu juga kita sudah, kalau di Unri kita punya divisi public relation, hubungannya itu tidak hanya organisasi tapi juga ke startup. Artinya bisa, sangat-sangat bisa. Seperti di DSC yang lain, mereka kolaborasinya sama, ada yang kolaborasi sama Decoding, ada yang kolaborasinya bahkan sampai Tokopedia gitu. Jadi sangat-sangat terbuka untuk semua startup. Ya tapi apa ya, kita sebagai orang komunitas harus paham gitu kan, jangan sampai komunitas ini ditunggangi gitu. Kita harus jelas MOU-nya. Maka kita perlu diskusi dulu bagaimana, apakah dia menjadi partnership atau sponsorship, itu bebas. Tapi Google sendiri tidak boleh mengkomersilkan. Artinya kita bikin acara, lalu acara itu berbayar pula. Nah itu dari Google sendiri tidak diperkenankan, dan saya sebagai DSC Lead Unri juga tidak ingin seperti itu. Kita pengen eventnya ini terbuka dan free gitu sampai di akhir periode kita, seperti itu. Jadi artinya kalau di Winsuska mau kolaborasi sama Duta Masi itu silahkan aja Bang Rido, itu bisa, nanti diskusi lah sama Bang Rizky. Oke? Ya sama Tupai juga boleh ya. Ya mungkin dari Bang Rizky ada yang ditambahkan? Ya dari kami pun sama juga sih, bisa saja untuk kolaborasi di platform website itu pun bisa ya, nambahkan partner ya. Jadi bisa kita tambahkan di website itu untuk partnership gitu. Dan bersama startup atau startup Bang Rinda juga boleh ya. Itu aja sih Bang. Intinya kolaborasinya harus jelas gitu. Ya, betul. Kalau misalnya mau kolaborasi, biasanya kolaborasi itu lebih ke event misalnya, dan rata-rata juga kolaborasi itu sesama komunitas sih biasanya, startup yang sifatnya komunitas. Contoh kita punya, kalau di Unri kita udah punya ancang-ancang, kalau bisa nanti kita bareng kalian juga lah di Winsuska Riau, kita coba kontak Digital Lounge di Lo PKU, tahu ya. Di Lo itu kan komunitas yang hadir di bawah payungnya Telkom ya. Kalau kita kan Google, secara apanya memang kita lebih gede lah gitu ya, tapi secara dia masih belia, kita masih baru gitu. Di Lo ini sudah cukup lama jenjang waktunya, dan di Pekanbaru sudah cukup eksis, jadi kita bisa menumpang populer lah gitu. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan momentum inilah, agak sedikit strategi politiknya, dekati misalnya siapa internal BEM atau apa, perkenalkan DSC, karena niat kita baik, niat kita tidak untuk cari untung, niat kita memang betul-betul, ya kita memang cari untung, tapi untung pribadi di sini artinya secara knowledge, kita kaya akan ilmu, tidak mencari uang gitu. Gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau memberikan feedback untuk DSC Unri ataupun Winsuska, silakan. Mungkin dari aku sih, mungkin kita kan ambil kesempatan sih dengan senior-senior kita yang alumni kita, kan banyak yang dari Pasti, dari Kongko IT, Tips Ngoding, ada juga banyak lah yang game Asia Center, dari game media itu banyak kali yang hebat-hebat sih. Jadi mungkin bisa sih dari Win atau dari Unri juga yang punya alumni yang udah besar gitu kan, yang mungkin udah mainnya kayak Tokopedia atau software developernya bagian sana gitu, bisa kerjasama gitu. Kita buat kegiatan webinarnya atau apa gitu kan, itu kayaknya udah oke kali sih kalau untuk buat kegiatan.
Oke, mungkin itu aja. Oke, sepakat Bang Rido. Kalau kita di Unri udah balik lagi karena saya bilang kita udah ini, tapi kita karena beda chapter ya, karena kita jauh ya, maksudnya Unri UIN gitu. Tapi sebenarnya kita kan satu Riau gitu. Artinya sangat-sangat mungkin kita bikin event kolaboratif dan kita juga punya masing-masing alumni. Kalau di Unri kita udah juga coba kontak. Salah satunya adalah Warung Segar. Warung Segar itu CEO-nya alumni kita juga sudah kontak. Nanti tinggal kita bagaimana komunikasi dan bentuk kolaborasinya saja MOU-nya. Betul, jadi berelasi dengan alumni itu penting. Terima kasih Bang Rido. Mungkin Kak Mori, silakan Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rido dan Kak Munawir. Selanjutnya kita udah ada di penghujung acara. Jadi saya sebagai moderator ingin berterima kasih kepada partisipan semuanya atas antusiasme dan juga semangat dari teman-teman semua. Saya Mori Azhar Ramadhani dan rekan saya Kak Gevira. Saya Gevira Lazai Usulafare. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu yuk. Semua. Untuk teman-teman jangan keluar dulu ya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam dulu. Yuk, boleh yuk on cam dulu. Untuk on cam. Biar kelihatan nih wajah-wajah cantik gantengnya. Yuk, on cam yuk. Langsung ada yang live. Oke, dalam hitungan 3, siapkan pose terbaik, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya Desi. Yuk, tangan bracketnya yuk. Ini. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Oke, dihitung dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman semua. Saya balikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak atas antusiasme dari teman-teman semua. Kami dari GDSC UIN dan juga UNRI berterima kasih dan sampai jumpa di event-event berikutnya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi keluar, pokoknya jangan cuci tangan juga. Oke, kita akhiri. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin live, boleh live, tapi jangan lupa absen ya. Oke. Jangan lupa absen. Oke, bagus. Kita baru gabung. Apa kabar Will? Mati rekaman dulu, recorder dulu. Oh, Recorder tuh matiin. Pakai